Assalamualaikum. Kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Bisa dilihat dari gambar, ini ada beberapa contoh spesies hewan dan beberapa contoh spesies tumbuhan. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati, baik gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia, serta ancaman pelestariannya. Kemudian, kompetensi dasar lainnya adalah menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati baik gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia dan usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia dalam berbagai bentuk media informasi. Tujuan pembelajarannya adalah, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat memahami konsep keanekaragaman hayati dengan aktif, teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat pada gambar. Di sini terdapat banyak sekali makhluk hidup. Ada tumbuhan, kemudian ada hewan, baik yang di darat maupun yang di air. Kemudian ada faktor abiotiknya juga, seperti air, ada batu, ada tanah. Nah, di sini ini menggambarkan suatu keanekaragaman hayati di suatu tempat. Jadi, dalam suatu tempat itu tidak hanya ada satu makhluk hidup aja yang hidup, tapi ada berbagai jenis spesies makhluk hidup dan didukung juga oleh beberapa benda abiotik atau benda tidak hidup. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan seluruh variasi gen, spesies, dan ekosistem di tempat tertentu. Kita lihat di sini contohnya ada ayam. Dalam spesies ayam aja, ada ayam yang kate, terus ada yang cemani atau yang seluruh bagian tubuhnya hitam. Terus ada bunga mawar. Nah, bunga mawar juga warnanya banyak berbeda-beda. Dan yang paling gampang pada manusia. Nah, manusia dalam satu spesies itu ciri fisiknya itu banyak atau berbeda-beda. Nah, kalau di sini contohnya adalah dari warna kulit. Nah, tingkatan keanekaragaman hayati itu ada 3. Ada keanekaragaman gen, kemudian keanekaragaman spesies atau jenis, dan yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen adalah variasi susunan gen dalam satu spesies yang mengakibatkan keanekaragaman individu dalam satu spesies makhluk hidup. Jadi, kalau keanekaragaman gen itu masih dalam satu spesies. Kemudian, keanekaragaman spesies adalah seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup interspesies atau antar jenis dalam satu genus yang diakibatkan oleh pengaruh gen dan lingkungan. Jadi kalau keanekaragaman spesies itu sudah berbeda spesies, tetapi masih dalam satu genus. Nah, kalau yang gen itu satu spesies, tapi tampilan fisiknya ada perbedaan. Nah, kalau di keanekaragaman spesies, itu dia berbeda spesies, satu genus, tapi tampilan fisiknya mirip.
Nah, yang terakhir, keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman komponen biotik dan abiotik yang tersusun dalam suatu tatanan kesatuan dan terjadi hubungan timbal balik antara keduanya. Jadi kalau keanekaragaman ekosistem itu sudah berbeda makhluk hidupnya, kan dibedakan menjadi biotik dan abiotik, yang hidup dan tidak hidup. Dan antara biotik dan abiotik ini, dia memiliki hubungan timbal balik. Kita lihat contohnya di sini ada gambar beberapa anak. Nah, anak-anak ini itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada yang rambutnya hitam, lurus, ada yang rambutnya blonde, kemudian ada yang kriwil atau keriting. Nah, padahal anak-anak ini merupakan satu spesies yaitu Homo sapiens atau manusia, tetapi memiliki keragaman gen. Jadi, tampilan fisiknya atau ciri-ciri fisiknya itu berbeda-beda. Nah, sedangkan yang di sampingnya ini ada keanekaragaman spesies. Ada harimau, ada singa, ada citah dan macan tutul. Nah, kucing-kucing besar ini itu masih satu genus, yaitu Panthera atau genus kucing besar. Mereka sudah berbeda spesies, tapi tampilannya agak mirip. Nah, yang terakhir, keanekaragaman ekosistem. Nah, untuk keanekaragaman ekosistem ini semuanya sudah berbeda. Untuk ekosistem gurun, biotik dan abiotiknya sudah pasti beda. Terus keanekaragaman ekosistem laut juga antara biotik dan abiotiknya berbeda. Tapi mereka saling memiliki hubungan yang timbal balik. Kemudian peranan keanekaragaman hayati itu ada 5. Yang pertama adalah penghasil sumber daya alam hayati. Kemudian penghasil sumber perikanan untuk yang di laut atau air. Kemudian sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan untuk objek wisata. Kemudian sebagai penghasil keragaman aspek sosial dan budaya di masyarakat. Nah, terakhir sebagai sumber plasma nutfah atau sumber genetik. Untuk persebaran flora dan fauna di Indonesia, nah, kita lihat dulu. Flora adalah segala jenis tumbuhan yang ada di bumi. Sedangkan fauna adalah segala jenis hewan yang ada di bumi. Persebaran fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Ada daerah oriental, peralihan, dan Australian. Nah, dipisahkan dari oriental dan peralihan itu oleh garis Wallace. Sedangkan daerah peralihan dan Australian itu dipisahkan oleh garis Weber. Ntar kita lihat petanya dulu. Nah, dilihat di sini ini ada peta Indonesia. Nah, Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali itu merupakan daerah oriental atau Asiatis. Nah, ini untuk daerah Asiatis atau oriental dipisahkan oleh garis Wallace. Nah, untuk daerah peralihan Sulawesi dan Nusa Tenggara ini ada di antara Asiatis dan Australis. Nah, sedangkan Australis ini itu ada Papua, Maluku, dan ada kepulauan kecil di sekelilingnya. Nah, antara peralihan dan Australis itu dipisahkan oleh garis Weber. Kita sekarang lihat penjelasannya. Nah, fauna daerah oriental itu kan tadi kita udah lihat meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ciri-ciri faunanya itu banyak mamalia yang berukuran besar, seperti gajah di Lampung, kemudian ada banteng di
Jawa dan Sumatera juga ada. Kemudian ada harimau dan ada badak yang di Sumatera maupun yang di Jawa. Kemudian terdapat berbagai jenis kera yang berukuran besar, seperti bekantan dan orangutan. Kemudian terdapat burung dengan warna bulu yang kurang menarik, tapi dapat berkicau, seperti jalak bali, elang Jawa, elang putih, dan burung murai. Selanjutnya, untuk daerah peralihan, itu tadi adalah wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, untuk daerah peralihan, faunanya adalah fauna yang endemik dan khas. Contohnya seperti anoa dan maleo yang hanya ada di Sulawesi. Kemudian juga ada rangkong, ada musang, dan ada tarsius yang hanya ada di Sulawesi. Juga ada satu nih yang ketinggalan. Di Nusa Tenggara itu ada komodo, juga hewan endemik. Terakhir, untuk fauna daerah Australian itu tadi wilayahnya ada Maluku, Papua, dan kepulauan kecil di sekitarnya. Contoh faunanya itu biasanya mamalianya berukuran kecil. Terus banyak hewan yang berkantung, contohnya ada kanguru dan kuskus. Terus tidak memiliki spesies kera, tapi memiliki burung dengan warna bulu yang indah, contohnya seperti cendrawasih. Tadi petanya sudah dilihat ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini untuk persebaran flora di Indonesia. Nah, biasanya ini didominasi oleh jati, terus ada mahoni, terus kalau sawit mah ditanam ya. Kemudian ada matoa. Kita lihat. Untuk flora, Indonesia itu uh, ada di bagian daerah Malaysiana. Malaysiana itu meliputi wilayahnya tuh ada Indonesia, ada Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Jadi daerah-daerah yang disebutkan di sini itu floranya atau tumbuhannya itu serupa karena masih dalam satu daerah Malaysiana. Nah, contohnya seperti ada Rafflesia arnoldi yang ada di Bengkulu. Kemudian ada mahoni dan jati yang paling banyak ada di Jawa. Kemudian ada matoa yang asalnya dari Papua. Nah, keanekaragaman hayati itu dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan atau kerusakan. Kenapa sih? Karena diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Seperti kalau yang internalnya itu ada bencana alam, seperti gempa bumi, terus ada banjir bandang, terus letusan Gunung Merapi yang akan mengakibatkan wilayah yang terdampak itu akan mati makhluk hidupnya, baik tumbuhan dan hewannya. Nah, itu akan menyebabkan keanekaragaman hayati di daerah tersebut itu akan hilang. Kemudian untuk perubahan iklim juga akan mempengaruhi hidupnya dari tumbuhan dan hewan yang ada di sekitarnya. Yang seharusnya bisa hidup di daerah yang dingin seperti penguin, beruang, dan lain-lain. Karena terjadi perubahan iklim yang suhu meningkat, itu mengakibatkan hewan-hewan itu jadi kepanasan. Nah, karena tidak dapat bertahan, biasanya akan mati. Itu juga salah satu penyebab hilangnya dari keanekaragaman. Nah, faktor yang paling besar itu adalah faktor eksternal, yaitu aktivitas manusia. Contohnya, melakukan perburuan, baik itu untuk dimakan, untuk dijual, atau untuk dijadikan obat. Nah, itu sangat berimbas pada rusaknya keanekaragaman hayati.
kemudian seperti pembalakan liar atau illegal logging, kemudian pembukaan lahan untuk tempat tinggal atau untuk pertanian dan perkebunan. Itu semua merusak keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Terus, apa sih upaya untuk mencegah kerusakan keanekaragaman hayati tersebut? Nah, upayanya adalah dengan melakukan konservasi, baik yang secara in situ maupun ex situ. In situ itu apa? In situ itu adalah konservasi atau pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau di habitat aslinya. Contohnya ada Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, dan Cagar Alam. Contohnya kalau di Pulau Jawa tuh seperti ada Taman Nasional Ujung Kulon untuk melestarikan badak bercula satu di habitat aslinya. Nah, terus ada Taman Nasional Baluran itu untuk melestarikan spesies banteng Jawa kan dan rusa di Pulau Jawa. Kemudian ada Suaka Marga Satwa atau Taman Nasional Waikambas yang ada di Lampung. Nah, itu merupakan salah satu contoh konservasi secara in situ. Nah, untuk konservasi ex situ yaitu pelestarian keanekaragaman hayati yang dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Contohnya kebun raya, kebun binatang, kebun koleksi, dan kebun plasma nutfah. Nah, kita lihat kalau di kebun binatang Ragunan. Itu kan segala jenis hewan diambil dari habitat aslinya, kemudian dipelihara di kebun binatang, juga dikembangbiakan di situ. Nah, itu contoh konservasi secara ex situ. Untuk tumbuhan, kalian bisa lihat di Kebun Raya Bogor. Itu untuk upaya pelestarian dari tumbuhan. Nah, sudah sekarang kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, keanekaragaman pada makhluk hidup itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Yang kedua, persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis, yang dibagi oleh garis Wallace dan Weber. Sedangkan floranya itu tergolong ke dalam persebaran Malaysiana yang ada di negara-negara sekitar Indonesia. Dan terakhir, ancaman kelestarian keanekaragaman hayati dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Penanganannya dapat dilakukan dengan melakukan konservasi secara in situ maupun ex situ. Cukup sekian, terima kasih, selamat belajar.